propaganda model-model Jokowi yang hina itu, menurut saya cara-cara hina itu jangan dilakukan lagi oleh Prabowo Subianto. Masyarakat tahu akan ada ancaman apabila kelompok Jokowi masih begitu kuat mendominasi pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo juga harus hati-hati bahwa pendongkelan bisa saja dilakukan oleh struktur di dalam, seperti tadi diingatkan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio begitu. Apakah Prabowo menyadari itu? Prabowo menyadari itu karena memang penyimpangan-penyimpangan itu kan sudah terjadi. Kasus yang terjadi di Pati, di Bone, dan berpotensi di daerah-daerah lain. Setelah ditanyakan oleh Gubernur Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kepada Bupati Cirebon yang saat ini program kamu atau bagaimana? Tidak, inilah warisan-warisan Presiden Jokowi. Tidak boleh ada kompromi politik terhadap Jokowi dan kroninya serta oligarki lama. Dua-duanya harus dipenggal, Bung Indra. Rasa malu itu yang memang hilang dari diri Jokowi. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Mestinya ada fase di mana dia merem untuk memberikan kesempatan bahwa sekarang penguasanya adalah Prabowo Subianto. Biarlah dia. Sobat Madilog, istilah merdeka 100% selalu kami gemakan. Apa itu merdeka 100%? Yaitu merdeka dari kapitalisme, merdeka dari imperialisme, sekaligus juga merdeka dari yang disebut dengan mistisisme. Nah, momen kemerdekaan 80 tahun Indonesia merdeka kemarin itu sangat diperingati dengan gempita ya. Bukan saja dari sisi pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, juga pidato-pidato yang disampaikan oleh banyak sekali pimpinan kelembagaan, kementerian, kepala-kepala daerah, tapi lebih pada aura pesta rakyat yang terjadi. Nah, di tengah itu tentu kita akan membaca juga perkembangan-perkembangan politik yang terjadi terkait dengan peristiwa 80 tahun Indonesia Merdeka ini. Kenapa? Karena pas 2 bulan lagi, tanggal 20 Oktober 2025, 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto akan kita jalankan dan juga sekaligus nanti akan kita evaluasi. Untuk membahas momen kemerdekaan ini, melakukan refleksi terhadap konstelasi politik yang berkembang, hubungan-hubungan antara elit negara, kita menghadirkan kembali seorang analis politik, pertahanan keamanan, dan juga jurnalis senior, Bang Slamet Ginting. Iya. Merdeka, Bung Indra. Merdeka, Bang. Iya. Bang, Ya. ada satu pertanyaan dari netizen. Ketika dalam episode sebelumnya saya menanyakan kepada Bang Ginting, apakah Jokowi hadir di Istana Merdeka atau tidak? Ya. Kenyataannya Jokowi hadir. Ya. Apa yang terjadi? Ya, melihat Jokowi ini justru kehadirannya itu disorot publik. Karena publik sebenarnya berharap dia tidak hadir. Karena mengapa? Karena sudah beda. Artinya panggung utama ada di tangan Prabowo Subianto, bukan Jokowi. Kalau kita lihat kehadiran Jokowi, kehadiran istrinya, itu seperti masih merasa sebagai penguasa. Ini yang harusnya disadari oleh Jokowi, bahwa dia harusnya merem dirinya untuk tidak terlalu sering tampil, apalagi tampil di panggung utama seperti istana. Karena itu apa yang saya kemukakan, itu juga harapan publik, bahwa Jokowi seharusnya memberikan panggung ini buat Prabowo Subianto. Tapi ya mungkin publik juga melihat rasa malu itu yang memang hilang dari diri Jokowi, seperti rasa malu menghadirkan keluarganya tampil
di dalam kancah politik nasional, itu kan bukti bahwa rasa malunya itu nyaris sudah hilang. Dan seperti kasus di panggung 17 Agustus di Istana itu juga begitu. Akhirnya bagaimana dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak terlalu menonjolkan diri. Jadi mestinya ada fase di mana dia merem untuk memberikan kesempatan bahwa sekarang penguasanya adalah Prabowo Subianto. Biarlah dia. Jangan kemudian Jokowi tetap menjadi sorotan media massa begitu. Justru yang tidak hadir adalah Megawati Soekarno Putri. Apa pesan yang ingin disampaikan Ibu Mega? Kenapa dia tidak hadir? Mega itu cenderung melihat lawan politiknya, tentu dia membaca terlebih dahulu apakah Jokowi akan hadir atau tidak. Ketika ada kepastian Jokowi akan hadir, dia lebih baik menepi begitu. Artinya tahu menempatkan dirinya supaya konflik ini tidak begitu terasa. Karena ini kan momen kemerdekaan. Sebisa mungkin adalah fase-fase konflik itu harus ditekan. Itulah yang sedang dilakukan oleh Megawati dan tetap dia melakukan pidato-pidato politiknya dari kantornya, dari markas partainya. Nah, itu ya. Di Lenteng Agung ya? Iya. Itu dari sisi Pak Prabowo Subianto sendiri, melihat kehadiran Jokowi ini seperti apa sebetulnya Pak? Ya, Prabowo ini orang figur yang ingin menyatukan segala kepentingan. Walaupun agak sulit menyatukan. Dia tentu ingin para mantan presiden dan wakil presiden itu hadir. Tapi kan secara psikologi politik kan berbeda. Masing-masing punya kendala. Kendala Megawati dengan Susilo Bambang Yudhoyono misalnya. Kendala Megawati dengan Jokowi misalnya. Kendala SBY dengan Jokowi yang juga dirasakan betul ketika kepemimpinan Jokowi, partai yang didirikan atau partai yang menaungi keluarga SBY itu kan sempat akan dibegal. Itu orang juga melihat bagaimana raut muka SBY, bagaimana SBY memandang Jokowi, itu kan juga beda. Penuh makna psikologis, berbeda dengan bagaimana SBY memandang Pak Prabowo dibanding dengan SBY memandang Jokowi. Anda lihat kan di TikTok atau apa, bagaimana SBY memandang Jokowi cukup lama dari samping. Ya kira-kira orang, ini siapa sih ini ya? Kan kira-kira gitu. Di tengah publik masih mempersoalkan dugaan ijazah palsunya. Masih mempermasalahkan bahwa mengapa Prabowo belum bisa lepas dari kedekatannya dengan Jokowi. Kan publik melihat itu dari analisis politik. Apa terjadi kompromi antara Prabowo dengan Jokowi? Sementara di sisi lain ada yang mengatakan misalnya refleksi yang dilakukan oleh Pak Gatot Nurmantio di Jogja bahwa sebetulnya era 10 tahun Jokowi akan sulit sekali diperbaiki dalam 100 tahun ke depan. Dan kemudian terjadi degradasi. Apa ada terjadi kompromi dengan antara Prabowo dengan Jokowi? Ya, kita memang tidak boleh menolak kebenaran dalam pengertian begini. Ketika Prabowo dianggap melakukan kompromi dengan Jokowi dan kroninya serta dengan oligarki lama, maka jaringan politik uang tetap akan masuk ke mengendalikan pusat kekuasaan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, juga kalau ini secara politik, juga tentu saja akan terjadi stabilitas semu. Stabilitas semu itu terjadi karena tampak damai-damai saja kan, antara Prabowo dengan Jokowi. Kemudian juga akibatnya rakyat akan kehilangan kepercayaan karena masalah korupsi, masalah kemiskinan dan ketidakadilan itu tidak bisa diselesaikan oleh Jokowi.
kasus-kasus korupsi yang sedang dibongkar ini kan adalah warisan dari peninggalan Presiden Jokowi. Kemudian juga legitimasi Presiden Prabowo akan melemah kalau publik menganggap bahwa dia masih melakukan kompromi politik dengan Jokowi serta oligarki lama. Prabowo akan dianggap sebagai presiden boneka yang tidak berbeda dari rejim sebelumnya. Ini yang kita tidak mau. Itu secara politik. Lalu secara ekonomi, pertumbuhan yang terjadi kan semu. Jadi kalau sekarang pertumbuhan 5%, itu kan belum sesuai dengan harapan. Menurut saya kita harus menahan diri untuk tidak bertepuk tangan, karena kalau bertepuk tangan Prabowo merasa puas, jadi kita tidak perlu bertepuk tangan. Jadi memang angka PDB dianggap nanti dibesar-besarkan, kemudian ada ketimpangan wilayah, terjadi pengangguran tetap besar, kemudian juga krisis pangan tetap terjadi. Nah, secara ekonomi juga bisa kita lihat investasi sesungguhnya rapuh ya. Mengapa rapuh? Karena investor asing juga mau masuk itu masih berhati-hati karena dianggap Prabowo masih melakukan kompromi dengan Jokowi. Jadi inilah secara jangka panjang ini akan merugikan dan bisa menimbulkan krisis politik. Kemudian juga tentu beban utang ini membengkak. Membengkak kenapa? Ya karena warisan Presiden Jokowi. Jangan sampai kemudian Prabowo menjadi tukang cuci piring akibat beban utang yang jor-joran dilakukan di era Jokowi. Dan ini beban infrastruktur tanpa reformasi tata kelola yang baik itu kan yang dilakukan oleh Jokowi, misalnya hilirisasi nikel di Papua, kemudian IKN ya di ibu kota negara baru itu. Nah, kemudian secara sosial ini juga yang harus dipahami bahwa kalau Prabowo dianggap masih berkompromi dengan Jokowi dan oligarki lama, maka krisis kepercayaan akan turun terhadap Prabowo. Masyarakat akan semakin skeptis terhadap pemerintahan dan elit politik pemerintahan Prabowo Subianto. Selain itu tentu saja akan terjadi polarisasi yang juga semakin tajam antara kelompok pro-rejim dengan kelompok oposisi, di mana mahasiswa ada di situ, akademisi ada di situ, jadi masyarakat sipil juga ada di situ. Selain itu tentu saja bisa menimbulkan radikalisasi di masyarakat karena kelompok agama atau kelompok separatis akan memanfaatkan kekecewaan rakyat untuk menarik simpati itu secara sosial. Secara pertahanan keamanan justru yang kita juga harus ingatkan kepada Prabowo dengan background militer, Anda melakukan kompromi politik dengan Jokowi, maka bisa berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. Kenapa? Karena daerah-daerah sumber daya alam yang cukup bagus di Maluku, di Papua, Aceh, Kalimantan juga perlahan-lahan akan menggugat ketidakadilan pusat seperti kasus PRRI Permesta pada era Presiden Soekarno. Dan juga kekuatan TNI akan bisa terfragmentasi. Mengapa? Karena elit militer pun akan terbelah melihat kalau Prabowo dianggap masih berkompromi dengan Jokowi, karena ada kecurigaan hanya elit-elit tertentu yang didukung oleh Jokowi yang karirnya akan meningkat bagai meteor. Nah,
Satu lagi tentu saja dari sisi internasional, Bung Indra. Dari sisi internasional tentu saja Indonesia terlihat sebagai negara besar, namun fondasinya rapuh. Mengapa rapuh? Karena pengaruh asing akan menguat di tengah bagaimana Amerika Serikat dengan Tiongkok sedang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin dunia, tapi kita gagal memanfaatkan situasi ini, dan kepemimpinan Prabowo yang ditunggu-tunggu justru tidak muncul. Karena itu risiko geopolitiknya juga akan besar kalau Prabowo masih dianggap melakukan kompromi dengan Jokowi, karena itu tadi Indonesia bisa jatuh ke dalam orbit satelit salah satu kekuatan besar di dunia, padahal kita adalah negara non-blok, negara yang punya politik luar negeri bebas aktif, begitu Bung Indra. Dengan kata lain, ketika Abang katakan tadi terjadi pertumbuhan semu, atau juga dari sisi lain ya kita kenal waktu Orde Baru juga ersat kapitalisme semu. Itu berarti pertumbuhan yang 5,2% ini yang banyak diragukan oleh kalangan ekonom, inilah adalah akibat dari kelompok oligarki yang 10 tahun katakanlah sangat dominan di Republik ini, itu belum menanamkan modalnya kembali di Indonesia. Artinya mereka lebih suka bahwa modal ini mereka bawa ke luar negeri untuk mengambil keuntungan sesaat. Ya betul, karena era Jokowi ini kan identik dengan penguasaan oligarki terhadap pemerintahan, bukan seperti era Soeharto, justru dia menguasai oligarki. Nah, ini yang harus perlahan-lahan dibalik oleh Prabowo Subianto. Karena itu secara ekonomi kebijakannya harus berbasiskan fakta, bukan asumsi seperti yang terus dilakukan oleh Jokowi dengan mengembangkan data manipulatif, tetapi kepercayaan ekonomi yang realistis dan jujur itu justru dikesampingkan. Jadi Prabowo harus berbicara dengan kebijakan berbasis fakta di dalam pertumbuhan membangun ekonomi bangsa. Kemudian juga reformasi tata kelolanya. Tentu saja pemberantasan korupsi harus benar-benar bisa dilakukan dengan cara melakukannya di level atas elit itu, memotong oligarki. Kita tahu mafia sudah mulai ditebas, termasuk yang baru-baru ini mafia bansos, mafia pangan, di keluarga Haritanu Sudibyo kan juga sudah dijadikan tersangka, termasuk adiknya. Itu juga Dan itu sangat mengherankan untuk seorang pebisnis swasta seperti dia, ya. Iya, justru kita lihat bahwa oligarki ini merasa terlindungi di era Jokowi, karena memang para oligarki ini kan memang yang sedari awal di 2014 tidak menghendaki Prabowo tampil di dalam pemerintahan. Prabowo dianggap akan nasionalisme, ultranasionalisme dia justru akan menghambat para oligarki. Karena itu salah satu musuh Prabowo Subianto ya adalah para oligark ini. Karena itu menurut saya kemandirian ekonomi yang menjadi warisan dari Profesor Sumitro Jaya Hadikusumo itu betul-betul harus dilakukan oleh Prabowo Subianto. Untuk apa? Supaya kita bisa berdiri sendiri dengan mengandalkan kekuatan sumber daya domestik, karena kita salah satu negara yang punya sumber daya alam cukup kuat di dunia, dan bukan mengandalkan utang seperti yang dilakukan era Jokowi, sehingga investasinya menjadi predatoris, menjadi predator bagi kesejahteraan rakyat kita, begitu. Kalau boleh memilih, Prabowo
apakah akan memilih Jokowi atau memilih kelompok oligarki ini? Kalau andai kan dua kelompok ini bisa dipisahkan, atau dua-duanya harus di Dua-duanya Besar. harus dipenggal, Bung Indra. Dua-duanya harus dipenggal. Jadi secara politik harus ada pembersihan atau tidak boleh ada kompromi politik terhadap Jokowi dan kroninya serta oligarki lama. Kenapa? Karena kalau Prabowo tidak berani mengakhiri kompromi dengan kroni Jokowi dan oligarki lama, maka ketergantungan pada oligarki dan juga dinasti Jokowi dianggap Prabowo masih tergantung di situ. Makanya harus ada pembersihan terhadap kompromi-kompromi politik itu. Selain itu, kita harus menganjurkan Prabowo melakukan rekonsiliasi sejati, terutama kepada kepada kaum-kaum intelektual yang kritis, bukan dipenjarakan seperti era Jokowi, seperti rekan kita tadi Saganda Nenggolan yang mengkritik Omnibus Law itu juga dipenjarakan. Jadi harus ada rekonsiliasi sejati, bukan kompromi semu dengan dengan kubu Jokowi. Kenapa? Karena kebenaran yang dikemukakan di dalam hak asasi manusia itu harus dikedepankan. Jangan sampai seperti kasus kilometer 50 muncul di era Prabowo, dan itu kan sadisme di era Jokowi yang sampai sekarang tidak diangkat persoalan ini, persoalan kemanusiaan yang disorot juga oleh HAM internasional. Nah, kemudian juga kalau Prabowo itu mau membebaskan kompromi dengan kubu Jokowi dan oligarki lama, maka secara politik legitimasi pemerintahnya akan semakin kuat, Bung Indra. Kenapa? Karena melihat Prabowo sebagai pemimpin yang otentik, gitu, bukan pemimpin yang sekedar melanjutkan rejim yang lama itu. Gitu. Bagaimana bisa terjadi katakanlah upaya untuk memenggal di satu sisi dinasti Jokowi, di sisi lain adalah kelompok oligarki. Satu saja susah, apalagi keduanya. Sementara ring satunya Jokowi, katakanlah para menteri dan wakil menteri, itu masih dianggap sebagai representasi dari Joko Widodo. Ya, karena itu secara sosial Prabowo Subianto harus melakukan semacam restorasi kepercayaan rakyat. Dengan cara apa? Masyarakat harus bersuara, meminta Prabowo pelan-pelan, bukan pelan-pelan, sudah waktunya juga, sudah hampir 1 tahun pemerintahan, untuk kemudian Prabowo mau mendengarkan suara rakyat itu dengan melepaskan orang-orang Jokowi di dalam pemerintahannya. Jadi kompromi politik itu sudah waktunya diakhiri karena sudah hampir 1 tahun. Jangan kemudian menutup-nutupi seolah-olah tidak ada intervensi. Misalnya menteri-menteri saya sudah bekerja dengan baik, kemudian mereka bisa bekerja sama, tidak ada masalah. Saya kira itu hal yang ditutup-tutupi oleh Prabowo. Itu bukan sebuah kebenaran yang diinginkan oleh publik. Kemudian juga secara sosial, ini kan stabilitas sosial yang organik harus juga dibangun. Jangan kemudian seolah-olah ini bagian dari rekayasa. Misalnya lahir dari keadilan, lahir dari kebenaran, bukan represi atau propaganda yang dulu sering dilakukan oleh Jokowi. Misalnya, saya rindu ingin di demo gitu, tapi begitu rakyat demo dia kabur gitu kan. Saya ingin suara kritis, ternyata kemudian dipenjarakan dalam kasus dugaan ijazah palsu. Itu kan nggak boleh. Jadi propaganda model-model Jokowi yang hina itu, menurut saya cara-cara hina itu jangan dilakukan lagi oleh Prabowo Subianto. Kemudian juga
secara sosial ini demi persatuan nasional harus dilakukan oleh Prabowo Subianto. Mengapa? Karena ini untuk menumbuhkan kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang kemarin sudah surut di era akhir Jokowi, dan tingkat kepercayaan terhadap Jokowi kan tinggal 2% saja. Jadi buat apa kalau Anda bicara tentang statistik masih juga menggaung-gaungkan Jokowi adalah figur pemimpin yang perlu ditiru? Tidak, justru Jokowi adalah figur pemimpin yang harus kita tinggalkan, begitu. Ketika banyak dorongan kepada Presiden Jokowi, Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet dalam upaya memenggal kekuatan oligarki dan dinasti politiknya Jokowi, itu justru Presiden Prabowo mengatakan tidak akan ada reshuffle. Apakah ini menunjukkan Prabowo melemah? Iya, saya selalu melihat apa yang diungkapkan belum tentu apa yang dijalankan, kan. Ini politik, jadi panggung depan dengan panggung belakang bisa berbeda. Kalau dari sisi pertahanan keamanan, di mana Prabowo menguasai bidang itu, tentu saja menurut saya Prabowo harus diberikan keyakinan oleh kita, kalangan akademis, bahwa keputusan strategis yang jujur dan realistis, termasuk dalam melakukan reshuffle kabinet, justru harus dilakukan bukan sebagai slogan kosong. Misalnya, kita tidak akan peduli dengan siapapun, termasuk yang di pemerintahan, partainya sekalipun, kalau dia melakukan korupsi akan saya penggal. Itu jangan sampai hanya slogan doang atau omon-omon doang. Jadi dari sisi pertahanan keamanan justru dia harus memikirkan itu. Selain itu tentu saja ketahanan nasional itu akan meningkat kalau Prabowo mau melakukan reshuffle kabinet di dalam pemerintahannya, tidak harus menunggu lebih dari 1 tahun. Kenapa? Karena masyarakat tahu akan ada ancaman apabila kelompok Jokowi masih begitu kuat mendominasi pemerintahan Prabowo Subianto. Karena itu ancaman eksternal juga harus dipikirkan oleh Prabowo agar kepercayaan dan kepemimpinannya di dalam memanage pemerintahannya bisa dilakukan dengan baik demi stabilitas politik, gitu. Ada yang menduga ketika amnesti diberikan kepada Hasto Kristianto, itu terjadi kompromi politik antara Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri. Salah satunya adalah dengan tidak menjadikan Hasto sebagai sekjen. Tapi kenyataannya Hasto kembali menjadi sekjen. Apakah kompromi politik atau katakanlah rekonsiliasi politik antara Prabowo dengan Megawati mengalami kegagalan? Saya kira belum bisa dibilang kegagalan, karena dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo. Pertemuan terakhir kan pada bulan April ya di Teguh Umar. Saya kira juga pertemuan jembatan itu juga sudah dilakukan. Utusan Prabowo dan utusan Megawati mungkin bertemu di satu tempat, tapi memang tidak semua bisa disampaikan kepada utusan-utusan itu. Kita menunggu dalam waktu dekat rencana pertemuan itu bisa dilaksanakan, termasuk mengapa jawaban dari Hasto kembali lagi menjadi sekjen. Apakah ini juga sudah deal dengan Prabowo? Tapi saya kira Prabowo bukan orang yang mau melakukan campur tangan, intervensi terlalu dalam di dalam struktur sebuah partai politik, karena memang tidak bisa PDIP, partai yang paling tua dalam sejarah Indonesia. Kalau kita meruntut dari PNI kan artinya sebentar lagi sudah 1 abad usianya. Jadi Prabowo juga saya kira memahami bahwa
dia tidak akan melakukan intervensi politik seperti yang diduga dilakukan oleh Presiden Jokowi pada saat dia memerintah. Saya kira soal hubungan Prabowo dan Megawati yang sangat dinamis ini akan happy ending pada saatnya nanti begitu. Apa agenda pertemuan itu antara Prabowo dengan Mega? Menurut Abang, kira-kira apa yang harus dibicarakan poinnya? Ya paling nggak yang dibicarakan seperti yang dikemukakan oleh Puan, itu kan juga bagian dari representasi Megawati di dalam kenegaraan, di mana posisi Puan yang sangat strategis itu menempatkan PDIP sebagai partai penyeimbang terhadap pemerintah, bukan sebagai partai oposisi. Artinya dia akan tetap mendukung apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, tapi kan selalu tidak menyebut nama wakil presidennya. Artinya dia akan tetap mendukung kebijakan Presiden Prabowo yang memang dianggap baik dan akan tetap mengkritisi. Jadi justru PDIP leluasa dan ini kan sudah berpengalaman. Posisi PDIP di hadapan Presiden Prabowo tentu saja berbeda dengan posisi PDIP persis ketika berhadapan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Posisinya betul-betul oposisi waktu itu. Sekarang kan tidak. Jadi konteksnya harus dilihat seperti itu. Jadi panggung depan, panggung belakang, nanti konsensusnya ada di panggung tengah. Apa yang akan dilakukan? Apakah pembicaraan itu juga nantinya akan membawa orang-orang figur PDIP masuk di dalam kabinet? Saya kira Megawati tidak menolak itu gitu. Dalam real politik sekarang kan dari partai-partai yang ada di DPR kan ada 3 partai politik yang tidak ada di pemerintahan. PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera. Artinya Prabowo apakah menghitung untuk memasukkan salah satu partai lagi ke tubuh pemerintahan untuk memastikan kursi presiden tahun 2029? Saya kira PKS dan Nasdem pelan-pelan akan dimasukkan di dalam pemerintahan. Tapi kan seperti Prabowo bilang, dia ingin mengatakan bahwa ada yang tidak berkeringat ingin masuk. Artinya Anda harus tahan diri dulu lah. Jangan langsung main masuk begitu saja. Tapi kan tetap saja diberikan porsi yang seimbang. Artinya Prabowo tidak pernah menyerang Nasdem, tidak pernah menyerang PKS. Hubungan sosiologis historis antara Prabowo dengan PKS kan sudah terjalin sejak 2014, 2019, 2024 kan PKS tidak mendukung Prabowo karena ada keluarga Jokowi, kan seperti itu. Dan Nasdem juga hubungan personal antara Prabowo dengan Surya Paloh juga itu sudah terjadi lama ketika keduanya masih berusia 20-an, 30-an. Jadi ini bukan teman baru, bukan musuh baru atau musuh lama. Sudah dekat semua ketika masa pemerintahan Presiden Prabowo. Dua-duanya tumbuh dari akar yang sama di backup oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam satu naungan pohon beringin, kan dulu begitu Bung Indra. Jadi saya kira tidak ada masalah Prabowo kalau kemudian perlahan-lahan dalam setahun ini akan meminta kader terbaik Nasdem, kader terbaik PKS untuk masuk di dalam pemerintah. Saya kira politik itu sangat dinamis, apalagi Prabowo memang mengedepankan persatuan nasional begitu. Kehadiran nanti dari partai ini, 3 partai ini, 1 atau 2 partai dari 3 partai ini, itu tentu tujuannya untuk menggantikan dinastinya Jokowi. Nah, yang saya tanya, seberapa banyak sih mereka ada di pemerintahan sekarang? Ya, kalau kita lihat 17 orang menteri kan diduga masih titipan Presiden Jokowi. Dan juga banyak elit-elit yang belum diganti.
elit-elit di militer, di kepolisian belum diganti. Barangkali itulah tadi kompromi politik antara Prabowo dengan Jokowi mungkin tidak langsung mengganti elit-elit ini termasuk di pemerintahan. Tapi kita akan menunggu setelah Oktober ini 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto, mungkin masa komprominya udah selesai. Di politik kan memang tidak bisa mengedepankan konflik terus, harus ada konsensus. Ya konsensusnya barangkali komprominya itu setahun baru kemudian dievaluasi untuk menyenangkan. Karena jangan melihat kemudian banyaknya kursi kabinet yang 100 menteri itu, tapi sesungguhnya kalau kita mau lihat adalah bagaimana Prabowo punya tim tersendiri yang di luar dari kementerian-kementerian itu. Jadi ini kadang-kadang seperti aksesoris aja seolah-olah sebagai menteri, tapi dalam actionnya kan justru dijalankan oleh orang-orang khusus kepercayaan Prabowo Subianto begitu. Secara kepemimpinan, Iya, yang sangat menonjol dari Presiden Prabowo ini kan di bidang pertahanan, keamanan. iya, Dan itu jelas sekali poinnya ya. iya, Kegiatan di Batu Jajar kemarin Iya. dan segala macam. Tetapi sisi kepemimpinan sipilnya yang belum menonjol. Bagaimana itu untuk mentransmisikan pola kepemimpinan militernya ke arah sipil? Apa yang dia harus lakukan? ya ini memang butuh proses karena sekitar 30 sampai 35 tahun Prabowo kan sesungguhnya berada di dalam dunia militer. Walaupun sipil, tapi dia 5 tahun di pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan. Dominasi kehidupan militer kan masih tertanam dalam diri dia. Keinginan dia sebagai tentara kan memang sudah terpatri sejak remaja. Jadi dia tidak bisa dihilangkan dari nilai-nilai militerisme atau militeristik selalu ada di dalam dirinya. Kalau kita lihat dari cara dia menggunakan pakaian, cara dia melakukan upacara-upacara, ini masih proses transformasi dari militer ke kehidupan sipil, dan tentu saja kita tidak bisa berharap banyak ketegasan Prabowo karena di dalam kehidupan politik sebagai orang sipil, maka dia harus juga memikirkan yaitu tadi atribut-atribut sipil yang harus diberikan tempat aspirasinya di dalam pemerintahan. Butuh waktu lama, apalagi Prabowo yang sekarang itu agak berbeda dengan Prabowo 15 atau 20-an tahun yang lalu ketika dia masih menjadi Panglima Kostrat atau Komandan Jenderal Kopassus. Ini transformasi dia ke arah sipil itu masih berjalan, dan menurut saya saatnya Prabowo berlaku tegas gitu. Di satu sisi kepemimpinan militernya juga harus muncul ketika berhadapan dengan musuh politiknya begitu, tapi di satu sisi juga nilai-nilai civilian dia sebagai pemimpin sipil, sebagai presiden, bagaimana dia juga mengendalikan hubungan sipil dengan militer, hubungan sipil dengan kepolisian, hubungan sipil dengan partai-partai politik, dan dia juga harus belajar. Saya kira dia belajar dari kepemimpinan SBY yang didukung oleh 80% di parlemen. Ternyata kan di akhir pemerintahannya berbalik. Karena itu juga dia akan mempelajari bagaimana ketika pemerintahan Gus Dur, pemerintahan Megawati, pemerintahan SBY, dia akan belajar. Dia tidak ingin dijatuhkan seperti era Gus Dur, dan dia juga tidak ingin seperti Megawati ketika memerintah tidak bisa memenangkan pertarungan dalam pemilu berikutnya. Dia tentu ingin belajar dari situ, dan dia juga akan belajar dari SBY yang 10 tahun berkuasa, kemudian partainya langsung tenggelam dari 20% menjadi 7%. Inilah yang dia sedang pelajari, kesalahan-kesalahan dari pemerintahan yang lama, termasuk betapa populisnya Habibie
yang mampu menurunkan dolar dari 17 menjadi sekitar situasi normal 7.500 misalnya, tapi ternyata dia tidak dipercaya lagi untuk menjadi presiden. Laporan pertanggungjawabannya ditolak. Juga bagaimana Presiden Soeharto yang 32 tahun memerintah begitu kuat, tetapi begitu fondasi ekonominya runtuh, habis. Begitu juga dengan Presiden Soekarno. Saya kira itu yang membuat Prabowo sangat melakukan pertimbangan-pertimbangan dan juga tidak mau seperti para aktivis menghilangkan peran Jokowi seketika. Jadi seperti Soeharto pelan-pelan menepikan orang-orang Soekarno, begitu kira-kira. Termasuk Benny Murdani ya, Iya. ketika mulai disingkirkan oleh Pak Harto. Iya, jadi memang yang harus dipikirkan di dalam politik Indonesia justru adalah orang-orang di dalam pemerintahan itu yang akan menjadi musuh, yang akan menggulingkan pemerintahan. Justru pemerintahan itu akan digrogoti dari dalam, bukan kekuatan dari luar. Kenapa? Karena elit-elit di dalam pemerintahan ini kan tetap ingin berkuasa. Karena itu bagaimana caranya dia harus tetap berkuasa. Lihat bagaimana sekitar 14 orang menteri di era Soeharto kemudian berbalik badan dan tetap dia mendapatkan tempat di pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Begitu juga orang-orang yang ada di pemerintahan Presiden Soekarno kemudian tetap masuk di dalam pemerintahan Soeharto. Jadi saya kira Prabowo juga harus hati-hati bahwa pendongkelan bisa saja dilakukan oleh struktur di dalam, seperti tadi diingatkan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio begitu. Jenderal Gatot Nurmantio itu menyebut tentang katakanlah sabotase struktural. Iya. Yang dilakukan oleh dalam tanda kutip jejaring kekuasaannya Joko Widodo. Iya. Dan apakah Prabowo menyadari itu? Saya kira Prabowo menyadari itu karena memang penyimpangan itu kan sudah terjadi, seperti kasus pagar laut misalnya, kasus gas melon, kemudian kasus rencana menaikkan pajak, dan kasus yang terjadi di Pati, di Bone, dan berpotensi di daerah-daerah lain. Cirebon. Ya, Cirebon dan lain-lain. Kan ternyata setelah ditanyakan oleh Gubernur Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kepada Bupati Cirebon yang saat ini program kamu atau bagaimana? Tidak, ini program yang lama, artinya sebelum 2024. Inilah warisan-warisan Presiden Jokowi yang kemudian memaksa daerah-daerah menaikkan pajak karena APBN dari pusat penggelontorannya itu menjadi minim, sehingga mereka kesulitan untuk melakukan pembangunan di daerah-daerahnya, sehingga terpaksa menaikkan pajak. Dan ini tentu saja mencederai rakyat, karena rakyat yang memilih. Kasus Bupati Pati misalnya, kan dulu juga dalam kampanyenya kita harus lihat bahwa dia tidak akan memaksa rakyat atau menyengsarakan rakyat, tidak akan menaikkan apapun gitu. Tapi apa yang diomongkan dengan aplikasinya kan ternyata berbeda, sama dengan seperti Jokowi tidak akan impor, ternyata impor jor-joran, tidak akan menggunakan dana APBN, ternyata menggunakan dana APBN untuk IKN, untuk kereta WOS Bandung, dan segala macam. Jadi ya itu tadi, menurut saya pengkhianatan di dalam pemerintahan seringkali juga disebut sebagai pengkhianatan konstitusional, justru terjadi ketika individu atau kelompok di dalam pemerintahan itu melanggar atau menyalahgunakan kekuasaan yang
sudah diberikan oleh presiden untuk kepentingan pribadi dan kelompok atau kroninya, dan bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang harus kita cermati dari pernyataan Jenderal Gatot Nurmantio ya. Berupa apa? Berupa tindakan-tindakan yang cenderung melanggar hukum, melanggar etika atau prinsip-prinsip dasar negara yang seharusnya mereka lindungi. Begitu Bung Indra. Izin minum dulu nih. Silakan. Satu hal juga yang dibahas oleh Jenderal Gatot Nurmantio Iya. itu adalah kemiskinan yang terjadi hari ini dilakukan by design. Iya. Artinya desainernya ada di tubuh kekuasaan. Pengambil kebijakanlah yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi. Yang paling tidak masuk akal adalah bukan saja kelompok bawah yang menjadi sasaran, tetapi middle class yang merupakan penyangga bagi untuk nanti menjadi upper class dan sekaligus juga menarik lower class untuk naik menjadi middle class. Apakah itu memang terjadi menurut Abang? Ya, menurut saya ini memang ada tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Ya, kelompok kepentingan apa? Kelompok yang pernah berkuasa tentu saja. Kelompok yang pernah berkuasa, misalnya pejabat yang lama berkuasa, tentu saja dia punya kepentingan-kepentingan tertentu supaya bisnisnya berjalan, supaya kesejahteraan yang dulu fasilitas-fasilitas yang dulu dia nikmati tetap bisa terus dinikmati walaupun pemerintahan sudah berganti. Kemudian juga ini bukti bahwa ada kelemahan dalam sistem pemerintahan kita terhadap orang-orang atau elit-elit ini yang kemudian harusnya Prabowo sudah harus bisa menilai kapan orang-orang ini diganti. Karena itu ketika terjadi kasus-kasus yang bermuara dari kasus pajak, ini bagi saya adalah lemahnya sistem pengawasan pemerintahan dan juga penegakan hukum, sehingga orang merasa bahwa kita nggak dihukum kok dengan cara melakukan menaikkan pajak. Kan harusnya sejak awal harusnya sudah dievaluasi. Harusnya dievaluasi juga. Kalau bicara pemerintahan daerah, maka komunikasi politiknya dilakukan dengan siapa? Dengan Kementerian Dalam Negeri. Gimana komunikasinya dengan Kementerian Dalam Negeri? Kok dibiarkan? Siapa nih Menteri Dalam Negerinya? Kan begitu. Juga bagaimana komunikasi politiknya antara daerah dengan Komisi 2 yang membidangi bidang pemerintahan. Kok membiarkan ini? Ini kan jelas sebenarnya semacam bola panas, bisul yang akan meledak seketika. Kenapa ini tidak diantisipasi? Apa kerja Kementerian Dalam Negeri? Ini kan sudah berkasus terlalu lama. Menteri Dalam Negeri yang dianggap juga sangat dekat dengan Presiden Jokowi dalam kasus Pulau Aceh diserahkan untuk Sumatera Utara, akhirnya juga karena kehebohan, kalau tidak viral kan artinya tidak ada perlawanan. Juga ini kan kasus pajak-pajak itu, artinya siapa? Siapa yang antara yang bertanggung jawab? Ya Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan itu harus turut bertanggung jawab terhadap kasus ini. Karena itu kurangnya kesadaran dari elit pemerintah kita, itu juga memberikan nuansa bagi kita. Kita harus memberikan pendidikan politik pada rakyat lewat forum-forum podcast seperti ini. Jangan sampai pejabat tidak memiliki pemahaman yang kritis terhadap kebutuhan rakyat kita saat ini yang secara ekonomi tidak baik-baik saja, dan juga mereka mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka itu akan bisa melecut menjadi instabilitas politik dan instabilitas nasional. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan ada Presiden Prabowo Subianto. Jadi betul apa yang dikemukakan oleh Gatot, itu ada indikasi-indikasi untuk meruntuhkan kewibawaan Presiden Prabowo justru dilakukan oleh lingkaran dalam pemerintahannya. Karena itu harus dievaluasi, dan
Jangan mau kemudian berkompromi lagi dengan orang-orang seperti ini yang patut diduga adalah masih menjalankan misi pemerintahan yang lama, begitu. Kalau kita sebut nama ya, Iya. aguan dalam tanda kutip terkait dengan kasus pagar laut. Sekalipun secara hukum belum ada proses ke arah sana. Iya. Gitu. Kemudian ada Rizal Khalid yang sekarang ada di Malaysia dalam masalah BBM. Yang terakhir adalah keluarga dari Haritanu Sudibyo terkait dengan penggunaan bansos di Kementerian Sosial. Iya. Juga ada yang lebih parah lagi sebetulnya di Kementerian Agama, yang terkait dengan jatah haji ya, sekitar 10.000 ya, jatah haji premium gitu, yang kemudian ada 3 nama yang kemudian ditangkal untuk keluar negeri oleh KPK. Artinya yang kita lihat sekarang, apakah lembaga hukum itu benar-benar sudah bekerja ke arah memotong urat nadi dari oligarki ini? Seharusnya begitu. Ini kan nama-nama ini sudah disebut lama ketika Jokowi masih berkuasa. Berarti ada mafia nih, bansos. Kalau kemudian bicara Kementerian Sosial, berasnya kan juga dari mana? Dari Bulog. Berarti orang ini bermain di Bulog dan Kementerian Sosial. Siapa waktu itu dirut Bulognya? Siapa waktu itu Menteri Sosialnya? Kan begitu. Kemudian kalau soal kuota haji antara haji reguler dengan haji khusus yang harusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus, mengapa kemudian menjadi 50-50? 10.000 ini siapa yang main begitu ya? Artinya jatah 20.000 itu 10.000 jadi 10.000. Ini apakah tidak ada orang yang bermain di situ? Harusnya Yakut juga bersuara. Jangan khawatir kalau kemudian menyeret-nyeret nama orang lain, nama tokoh elit nasional. Jangan pura-pura begitu. Kok dia bisa aman? Dia bisa kabur ke luar negeri ketika masih menjabat. Siapa atasan Menteri Agama? Ya Presiden. Artinya publik menduga bahwa dia itu keluar negeri sampai di akhir pemerintahan Jokowi atas izin siapa? Tidak salah dong kalau orang melihat bahwa ini atas izin Presiden Jokowi. Yang mungkin dia merasa bahwa gua juga loh yang bisa mengusahakan tambahan kuota haji. Kan begitu. Jatah gua mana? Kan kira-kira gitu. Secara liar publik mengartikan seperti itu. Sama dengan kasus Menteri Pendidikan, baik kasus Krom dan yang sekarang staf khususnya masih di luar negeri. Iya, dengan Google Code 2 kasus, satu ditangani Kejaksaan Agung sudah dalam tahap penyidikan, yang satu masih ditangani KPK dalam tahap penyelidikan. Ini juga menarik kenapa kemudian tidak disatukan saja ini. Dan liar di media sosial bahwa Nadib sempat menghadap Presiden Jokowi di Solo dan disaksikan oleh Gibran dan Kaesang. Ungkapkan aja kalau memang itu ada hubungannya dengan mantan Presiden Jokowi. Nah, ini yang dulu publik meminta ini diusut, kan nggak bisa. Artinya setelah rejim berganti, baru kemudian kasus-kasus ini diusut kan gitu. Sama dengan keluarga Haritanu, orang juga udah berteriak kan, tapi nggak bisa. Tapi setelah Prabowo menjadi presiden, akhirnya terungkap kasus haji, kasus bansos, kasus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kasus-kasus lainnya. Artinya seperti saya bilang, Prabowo pelan-pelan sudah meninggalkan kompromi dengan mantan Presiden Jokowi dan kroninya serta oligarki lama. Karena itu ini penting untuk menjaga kestabilan politik, Bung Indra, karena pengkhianatan dapat memicu krisis politik di kemudian hari yang justru nantinya akan membuat Prabowo jatuh
pemerintahannya seperti bagaimana Uni Soviet dulu yang seolah-olah tidak ada masalah, begitu ada glasnost dan perestroika, ternyata rapuh ya secara ekonomi. Oh, ternyata kita dibohongi oleh pemerintah yang katanya baik-baik saja. Saya kira Presiden Prabowo harus belajar dari kasus-kasus yang terjadi di negara-negara lain. Stabilitas politik harus tetap dia jaga dan jangan sampai hilang kepercayaan publik terhadap pemerintahannya yang sebenarnya harapannya tinggi sekali, new hope terhadap Presiden Prabowo Subianto, dan jangan sampai kalau ini dibiarkan akan merusak citra negara. Jadi bongkar aja kasus-kasus korupsi itu yang seperti dia bilang serakanomics itu harus dipenggal. Itu siapa artinya? Oligarki-oligarki lama. Yang Prabowo harus kita dukung untuk melawan oligarki lama itu. Apa itu inti pesan yang ingin disampaikan oleh Prabowo ketika berpidato di MPR RI terkait dengan jangankan dari Gerindra sekalipun tidak akan dilindungi, kecuali ketika Anda ditangkap, Anda langsung menjadi whistleblower. Artinya bekerja sama dengan pihak yang menangkap Anda. Apa yang ingin saya tanya adalah, apakah Prabowo sedang menyampaikan pesan bahwa para menteri Jokowi yang tengah dilidik dan disidik, ini harus berbicara seterang-terangnya tentang kebijakan yang mereka ambil itu, perintah dari siapa, dan kemudian keuntungannya, alirannya kemana? Ya, karena itu betul-betul kita harus Prabowo harus menerapkan sistem pengawasan pemerintahan yang ketat, itu tanpa ada yang aling-aling. Kemudian juga tentu saja penegakan hukumnya juga harus efektif seperti saya bilang tadi. Dalam kasus Nadiem itu, kalau bisa dipegang oleh satu pihak, kejaksaan atau KPK gitu. Jadi harus efektif, jangan kemudian berlarut-larut kasus ini. Karena sama kan bebannya dari dana APBN. Kemudian yang ketiga tentu saja kesadaran politik yang tinggi dari elit-elit yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi untuk kemudian mau mencegah dan mengatasi problem, jangan sampai dia menjadi pengkhianat di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau perlu, ya dia teratur mundur presiden. Saya tidak ingin menjadi beban bagi Anda karena publik mencurigai saya, daripada diminta mundur kemudian jalan terus, tapi kemudian tidak mampu mencapai prestasi yang diharapkan. Saya kira lebih baik balik kanan untuk mundur begitu. Satu lagi nih Bang. Iya. Terkait posisi Megawati Soekarno Putri. Iya. Apakah akan terjadi titik nanti akan ada pertemuan? Apakah akan ada titik kerjasama berikutnya yang lebih konkret dalam arti menjadi bagian dari pemerintahan? Iya, saya kira Presiden Prabowo harus mampu mendudukkan dirinya. Dia mau jadi penyelamat bangsa atau malah sebaliknya. Kalau memang untuk menyelamatkan bangsa harus bisa menghadirkan partai-partai lain termasuk PDIP, ya kenapa tidak? Karena untuk kepentingan memilih menjadi penyelamat bangsa atau dia menjadi penguasa yang tercatat di dalam sejarah sebagai presiden yang membawa Indonesia justru ke arah kegelapan. Jadi kalau memang ingin membangun bangsa, ya jangan khawatir juga untuk menghadirkan potensi-potensi bangsa, jangan hanya dari lingkungan Orsospol, tapi dari Ormas juga. Dan tetap harus juga dijaga bagaimana harus ada dalam tanda petik oposisi, kalangan yang kritis. Walaupun Prabowo sebenarnya juga mengatakan, walaupun kadang-kadang saya gerah juga, tapi saya tetap membutuhkan kritik-kritik itu. Tapi jangan kemudian para pengkritik itu dianggap sebagai orang yang selalu menyinyir. Kan kita, saya kira para akademisi juga berbicara dengan fakta, itu juga yang
saya kemukakan tadi, Prabowo harus bicara dengan fakta ekonomi di dalam melakukan pertumbuhan ekonomi, jangan dimanipulasi, karena kebenaran dan tantangan serius Presiden Prabowo inilah yang diharapkan pada akhir pemerintahannya sesuai dengan harapan pada saat pidato pemerintahan kemarin di tanggal 17 Agustus 2025 ini. Artinya saya singkat, Ya. keadaan sekarang tidak baik-baik saja ya Bang? Ya, Dan Prabowo harus sadar itu. ya, itu harus kita sadarkan. Paling tidak kebenaran adalah jalan keselamatan dan kompromi berlebihan adalah jalan kehancuran. Silakan Prabowo memilih untuk itu dan kita sudah mengingatkan. Begitu Bung Indra. Nah, makasih Bang. Ya. Sobat Madilo, Voltaire mengatakan, saya tidak setuju dengan pendapat Anda, tapi saya akan membela hak Anda mati-matian untuk menyatakan pendapat itu. Bagi kawan-kawan yang memang tidak setuju dengan pendapat-pendapat yang hadir di Madilo, silakan sampaikan juga pendapatnya. Tetapi yang jelas, kita akan terus melakukan kritik terhadap kekuasaan, karena kita tidak ingin kekuasaan itu menjadi berubah, menjadi leviatan, menjadi satu konsep negara yang memakan anaknya sendiri. Memakan warga negaranya sendiri, memakan konstitusi demi ambisi kekuasaan semata. Dan kehadiran Madilog tentu untuk terus-menerus mengingatkan itu. Sampai jumpa minggu depan dengan Bang Slamet Ginting. Merdeka! Thank you, Bung Indra.